Bakso, enak maknyus. Bukan sekadar makanan biasa di kota kecil kami. Ia telah menjadi ikon kuliner. Simbol kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap sudut jalan, dari warung pinggir jalan hingga restoran sederhana, hampir pasti menawarkan bakso ini sebagai menu utama yang banyak diminati. Tidak hanya soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Menikmati semangkuk bakso panas sekaligus merasakan keramahan pedagang dan kehangatan suasana membuat setiap suapan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sepanjang beberapa dekade terakhir, bakso ini mendapat reputasi sangat baik di kalangan warga. Bahkan, tidak sedikit warga luar kota yang rela datang hanya untuk mencicipi kelezatan bakso, enak maknyus. Hal itu menjadikan bakso ini bukan hanya sekadar panganan, tetapi juga daya tarik ekonomi yang memperkuat kehidupan lokal. Setiap pagi, di waktu jelang siang, antrian di depan kios bakso bisa membentang panjang, menunggu giliran menikmati semangkuk daging kenyal, kuah kaldu gurih, dan sambal pedas yang menggoda. Rahasia pertama yang diketahui semua orang adalah penggunaan daging sapi asli pilihan yang dipilih dengan ketat. Sejak pertama kali berdiri, pengelola bakso, enak maknyus, selalu menekankan kualitas bahan baku sebagai prioritas utama. Daging sapi segar dari peternak lokal diambil langsung setiap hari, tanpa menyentuh pendingin lama yang membuat kualitas menurun. Karena itu, tiap gigitan bakso selalu punya rasa yang kuat dan tekstur empuk yang khas. Pelanggan setia seringkali menceritakan bagaimana pengalaman mereka saat mencicipi bakso tersebut pertama kali, seringkali dengan ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan. Ibu-ibu yang membawa anak-anaknya, bapak-bapak pekerja yang mampir usai kerja keras, hingga muda-mudi yang bercengkrama sambil menikmati cita rasa gurih, semuanya memiliki cerita yang sama. Bakso, enak maknyus, adalah bakso paling lezat dan paling bermakna di hati mereka. Di balik kesuksesan itu, pengelola bakso menghabiskan banyak waktu dan tenaga memastikan kebersihan dan standar kesehatan tetap terjaga. Dapur mereka selalu diawasi ketat dan menjalani uji kualitas secara teratur. Mereka percaya bahwa rasa tidak akan berarti jika disertai dengan keraguan akan higienitas dan keamanan makanan. Kesuksesan ini juga membawa dampak sosial yang signifikan. Bakso, enak maknyus, menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman komunitas. Di warung itu, perbedaan status sosial, agama, dan latar belakang budaya seolah mereda dalam semangkuk bakso panas yang dinikmati bersama. Obrolan antar pelanggan seringkali menjadi bermakna dan membawa kehangatan yang bukan hanya berasal dari kuah kaldu. Bakso, enak maknyus, juga dikenal karena inovasi kecil tapi berarti yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Meskipun resep dasar tetap terjaga, pengelola menambahkan variasi seperti bakso isi keju, bakso urat, dan sambal khas yang membuat pelanggan selalu merasa ingin kembali dan mencoba hal baru tanpa kehilangan esensi aslinya. Inovasi ini menambah pesona bakso tersebut di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat di kota. Tidak hanya itu, bakso ini telah menjadi inspirasi bagi banyak usaha kecil lain yang ingin meniru keberhasilannya. Banyak pedagang baru belajar dari cara pengelolaan, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan dari bakso, enak maknyus, menjadikannya semacam standar emas dalam industri bakso di daerah kami. Di mata banyak orang, bakso ini adalah lambang kualitas dan kejujuran dalam bisnis kuliner. Mereka merasa bisa mempercayai kios bakso ini sebagai tempat untuk mendapatkan makanan yang tidak hanya enak tapi juga aman, sebab selama bertahun-tahun tidak pernah ada laporan buruk tentang kualitas ataupun kandungan bahan bakunya. Cerita kesuksesan dan kebahagiaan yang tersebar luas ini membuat bakso, enak maknyus, menjadi sangat dicintai. Setiap orang yang pernah mencoba bakso ini seakan membawa pulang kenangan akan kehangatan rasa dan keramahan pedagangnya. Setiap kali mendengar nama bakso tersebut, pikiran langsung tertuju pada kelezatan dan kepercayaan yang telah terbangun sekian lama. Di tengah semua itu, tidak ada yang menyangka bahwa di balik gemerlap keberhasilan dan ketenaran bakso ini, terdapat sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh pengelola. Rahasia tersebut, jika terungkap, bisa mengguncang dunia kuliner lokal dan menghancurkan citra bakso, enak maknyus, yang selama ini dianggap suci dan tak terbantahkan. Namun, sebelum rahasia itu muncul ke permukaan, masyarakat tetap hidup dalam euforia menikmati bakso yang dianggap terbaik. Antusiasme terus tumbuh.
warung-warung bakso semakin ramai, dan bakso, Enak Maknyus, tetap menjadi primadona yang sulit ditandingi. Semangkuk bakso di tangan selalu menjadi alasan untuk tersenyum, berbagi cerita, dan mengisi tenaga setelah hari yang panjang. Tidak ada yang bisa menyangkal bagaimana bakso tersebut mampu menyatukan banyak hati dalam kelezatan yang sederhana tapi amat berarti. Pada suatu pagi yang cerah, Ani datang lebih awal ke dapur produksi bakso, Enak Maknyus, tempat dia dulu bekerja. Berbeda dari biasanya, pagi itu terasa sunyi dan penuh ketegangan. Ani mulai mengenang hari-hari saat dia masih menjadi bagian dari tim produksi bakso yang sangat terkenal itu. Saat itu, dia tak pernah menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesempurnaan rasa dan reputasi bakso tersebut. Ani bercerita bahwa pada awalnya, pekerjaannya hanya seputar membantu memproses bahan hingga menjadi adonan bakso yang siap dikukus. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari ada beberapa hal yang tidak biasa dalam proses tersebut. Katakanlah, bahan-bahan yang digunakan tidak sepenuhnya seperti yang diiklankan kepada publik. Ada bahan-bahan aneh yang muncul tanpa penjelasan apapun. Dia sering melihat tumpukan besar tepung putih, campuran kulit ayam yang telah diolah, dan bahan kimia seperti pengawet yang disimpan di sudut ruangan. Semua bahan itu dibawa masuk tanpa sepengetahuan karyawan lain dan dicampur dengan daging sapi seadanya. Ani sempat bertanya-tanya, mengapa bahan-bahan tersebut tampak sangat dominan, bahkan melebihi jumlah daging sapi yang sebenarnya. Menurut Ani, alasan utama penggunaan bahan tersebut adalah untuk menghemat biaya produksi. Daging sapi asli memang mahal, dan jika seluruh porsi bakso benar-benar terbuat dari daging sapi, maka harga jual tidak akan bisa ditekan serendah itu. Oleh sebab itu, manajemen memilih jalan pintas dengan mencampurkan bahan pengganti yang jauh lebih murah. Hal ini tidak hanya membuat biaya produksi turun drastis, tapi juga meningkatkan keuntungan secara signifikan. Namun, yang membuat Ani merasa gelisah adalah bagaimana reaksi pelanggan yang selalu memuji rasa bakso tersebut. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa yang benar-benar mereka makan. Ani merasa bahwa para pembeli telah dikecewakan dan dimanfaatkan secara tidak jujur. Ia merasa dirinya juga ikut bersalah karena dulu ikut membantu proses tersebut tanpa pernah membongkar rahasia di baliknya. Selain alasan ekonomis, Ani mengatakan ada tekanan dari manajemen agar semua karyawan menutup mulut. Mereka diberi janji bonus dan insentif jika bisa menjaga kerahasiaan produksi. Ada pula ancaman tersirat bagi setiap karyawan yang mencoba membocorkan fakta bahwa akan ada tindakan pemecatan bahkan lebih buruk lagi. Jadi suasana kerja dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran. Ani dulu sulit sekali berbicara tentang hal ini kepada siapapun. Ani juga menyebutkan bahwa dalam prosesnya, beberapa karyawan yang hendak mempertanyakan bahan-bahan pengganti ini langsung diberi penjelasan yang bersifat intimidatif dari pihak atas. Hal ini membuat sebagian besar karyawan memilih untuk pasrah dan diam daripada mengambil risiko kehilangan pekerjaan di tengah kebutuhan hidup yang mendesak. Dia mengingat betul saat-saat di mana tangannya mengaduk adonan bakso yang ternyata bukan hanya mengandung daging sapi. Keraguan mulai muncul ketika ia memperhatikan warna dan tekstur bakso yang kadang terlihat terlalu seragam, terlalu kenyal, bahkan terasa agak aneh bila dibandingkan dengan bakso yang benar-benar terbuat dari daging sapi murni. Di sanalah ia mulai bertanya-tanya apa saja komposisi bahan yang sebenarnya. Ani sadar bahwa penggunaan bahan campuran tersebut bukan hanya masalah etika atau ekonomi semata, tapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Bahan-bahan pengganti yang terkadang tidak terdaftar secara legal di BPOM atau Badan Pengawas Kesehatan telah digunakan tanpa standar keamanan yang jelas. Dari tepung berlebih hingga bahan pengawet kimia yang tidak sesuai dosis, semuanya dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Namun, di balik semua itu, Ani juga tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu bahwa jika ia mencoba melawan sendirian, maka suara dan keberaniannya bisa dengan mudah diabaikan. Pengalaman mengajarinya bahwa keberanian harus dilakukan bersama, bukan sendiri-sendiri. Tetapi, keraguan dan tekanan batin selama bekerja di sana telah meninggalkan bekas yang mendalam. Ketika masa kerjanya berakhir, Ani merasa perlu melakukan sesuatu dengan pengetahuan yang ia miliki. Rasa tanggung jawab untuk melindungi masyarakat agar tidak terus-menerus ditipu menjadi dorongan utama baginya.
Ia mulai mengumpulkan data dan berbicara secara hati-hati dengan beberapa teman lamanya yang juga pernah bekerja di pabrik itu, untuk mengkonfirmasi apa yang selama ini ia curigai. Teman-teman Ani pun memiliki cerita serupa. Bahkan ada yang mengalami tekanan lebih besar dan mengalami intimidasi langsung. Semuanya menyepakati bahwa kecurangan yang terjadi selama ini sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Mereka mulai merencanakan cara agar cerita ini bisa diungkap tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Cerita Ani yang ia bawa juga penuh dengan detail mengenai bagaimana bahan-bahan itu dipersiapkan. Ada campuran daging sapi kecil, kulit ayam cincang, tepung kanji, dan bahan tambahan kimia yang memberi rasa tertentu. Menurutnya, ini adalah resep rahasia yang sengaja disembunyikan dari publik agar citra bakso tetap terjaga. Ia juga mengingat salah satu peristiwa di mana ia menyaksikan staf pengawas internal pabrik secara sembunyi-sembunyi memasukkan kantong bahan yang tidak jelas ke dalam campuran adonan. Itu dilakukan di malam hari saat staf lain sudah pulang. Ani menjaga rahasia tersebut selama ini, tapi kini ia yakin bahwa kebenaran harus diungkapkan. Ani tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya yang dulu dianggap sederhana dan menyenangkan justru menyimpan kegelapan yang besar. Kini, dengan keberanian yang baru ia miliki, Ani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan membagikan cerita ini kepada orang-orang dekat lebih dulu, sebagai langkah awal untuk membuka mata masyarakat dan membongkar praktik-praktik curang yang selama ini tersembunyi. Dia berharap, meskipun kisahnya berat, ada perubahan yang bisa terjadi demi kebaikan bersama. Ani ingin menyediakan alternatif bagi para konsumen untuk mendapatkan makanan yang benar-benar sehat dan berkualitas, tanpa harus merasa tertipu oleh nama besar dan reputasi yang selama ini dipercaya. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Ani tetap menjaga harapan agar kejujuran dan integritas bisa kembali menjadi landasan dalam dunia kuliner. Ia percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan yang terbaik, bukan hanya rasa manis yang menipu, tapi juga kejujuran yang memberikan ketenangan hati. Ani merasa beban di hatinya semakin berat setiap hari. Setelah sekian lama menyimpan rahasia besar tentang pembuatan bakso yang selama ini dipercaya sebagai makanan berkualitas tinggi itu, ia memutuskan untuk mulai membuka cerita kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Salah satu alasan terbesar yang mendorong Ani adalah kekhawatiran bahwa semakin lama rahasia ini disembunyikan, semakin banyak orang yang akan terus terbuai dan konsumsi makanan yang tidak jujur ini. Dengan suara bergetar, Ani mengawali ceritanya dengan menjelaskan bahwa bakso yang dikira 100% dari daging sapi ternyata hampir seluruhnya menggunakan bahan pengganti. Bahan utama adalah campuran tepung tapioka, kulit ayam giling, serta sejumlah bahan tambahan kimia yang membuat tekstur dan rasanya mirip daging asli. Ani menjelaskan bagaimana proses tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dapur produksi, jauh dari pengawasan publik maupun karyawan lain yang tidak dilibatkan dalam pembuatan rahasia ini. Sahabat Ani mendengarkan dengan seksama, takjub sekaligus prihatin. Mereka sulit percaya bagaimana sesuatu yang selama ini dianggap suci dan jujur ternyata bisa disembunyikan dengan amat rapi dan panjang oleh pengelola bakso. Ani menjelaskan bahwa bukan hanya sekali dua kali, tapi selama bertahun-tahun praktik ini terjadi dengan sepengetahuan sejumlah kecil staf dan pimpinan produksi. Ani menceritakan bahwa bahan pengganti tersebut dipilih tidak hanya karena harganya yang murah, tapi juga bisa diproses agar warna dan rasanya mendekati daging sapi asli. Proses pencampuran dilakukan dengan alat khusus sehingga daging asli yang ada sangat sedikit, hanya sebagai pemberi rasa agar tidak terlalu mencurigakan. Seluruh proses ini dibuat sangat rahasia agar tidak bocor ke publik maupun otoritas terkait. Cerita yang diungkap Ani membuat sahabat sekaligus teman lamanya merasa terpukul. Mereka mulai membayangkan betapa banyak orang yang selama ini tanpa sadar mengonsumsi bakso dari bahan campuran yang tidak sesuai standar. Kekhawatiran terbesar muncul tentang dampak kesehatan jangka panjang yang mungkin ditimbulkan akibat konsumsi bahan yang tidak terkontrol dan berpotensi berbahaya tersebut. Ani juga menjelaskan bagaimana ia pernah mencoba mengingatkan pihak manajemen tentang risiko yang mereka ambil. Namun, usahanya selalu diabaikan bahkan dibalas dengan peringatan agar tidak mengganggu proyek besar yang sudah berjalan. Hal ini membuat Ani semakin yakin bahwa kebohongan sudah menjadi sistem yang sulit diubah tanpa tekanan dari luar. Sahabatnya, seorang yang telah bergelut di bidang kesehatan, mulai bertanya lebih detail tentang jenis bahan pengganti yang digunakan.
Ani menyebutkan beberapa bahan dengan nama kimiawi yang memang umum dalam industri pangan, tetapi jika digunakan tanpa takaran dan pengawasan yang ketat, bisa memicu alergi, gangguan pencernaan, bahkan keracunan. Mereka berdiskusi panjang lebar mengenai kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil agar masalah ini tidak berlanjut dan masyarakat bisa mendapatkan informasi benar. Ani merasa lega bisa berbagi cerita dan berharap teman-temannya dapat membantunya untuk menyebarkan kebenaran. Namun, perjuangan untuk mengungkap fakta ini tidaklah mudah. Ani menemukan bahwa sebagian orang yang ia hubungi untuk bicara mulai menunjukkan tanda-tanda takut dan ragu. Ada tekanan terselubung yang membuat beberapa dari mereka memilih untuk bungkam. Hal ini justru mempertegas betapa besar dan berbahayanya rahasia yang selama ini disembunyikan itu. Ani juga mulai menyadari bahwa tidak hanya dirinya yang mencurigai adanya ketidakjujuran. Ada beberapa pelanggan setia yang sejak lama merasakan ada yang aneh dengan bakso favorit mereka. Banyak dari mereka merasa rasa dan tekstur bakso kadang tidak konsisten. Kadang terasa sangat empuk seperti biasa, tapi kadang terlalu kenyal dan keras seolah menggunakan bahan pengisi lain. Cerita Ani kian membuka mata bahwa kebohongan ini bukan hanya soal keuntungan sesaat, tapi sebuah skandal besar yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merusak reputasi tidak hanya bakso itu sendiri tapi seluruh industri kuliner setempat. Di tengah kekhawatiran dan ketegangan yang menyelimuti, Ani menegaskan bahwa niatnya adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membuka fakta yang sebenarnya. Ia percaya bahwa kebenaran harus disampaikan agar konsumen bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jujur. Kita semua berhak tahu apa yang kita makan, katanya dengan suara lirih namun tegas di depan teman-temannya. Kalau terus dibiarkan seperti ini, bukan hanya kita yang dirugikan, tetapi juga generasi mendatang yang mungkin terkena dampak buruknya. Saat itu Ani memutuskan untuk mulai mendokumentasikan segala yang ia ketahui. Ia mengumpulkan bukti-bukti berupa foto bahan baku, catatan produksi, dan rekaman percakapan antara staf yang menunjukkan tekanan dan ketidaksesuaian prosedur. Semua bukti ini disimpan dengan hati-hati sebagai langkah awal untuk membawa kebenaran keluar ke publik. Cerita Ani tentang pewarna dan bahan kimia yang biasa dipakai untuk menyamarkan bahan pengganti itu juga semakin menggugah rasa penasaran dan gelisah para sahabatnya. Mereka pun mulai merencanakan cara agar cerita ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan disebarluaskan tanpa membuat Ani dan orang-orang yang terlibat menjadi target balasan dari pihak berwenang. Kisah Ani tidak hanya tentang kekecewaan, tapi juga tentang keberanian. Keberanian untuk melawan ketidakadilan dalam bisnis makanan yang selama ini tampak bersih dan berkelas di mata masyarakat. Ani membuktikan bahwa kebenaran adalah hal yang penting untuk ditegakkan, meskipun jalannya penuh tantangan dan risiko. Pada akhirnya, Ani menyampaikan pesannya kepada semua orang yang mendengar ceritanya. Jangan pernah terima sesuatu hanya karena namanya besar dan populer. Selalu berani untuk mencari tahu, bertanya, dan mengkritisi. Karena hak kita sebagai konsumen adalah mendapatkan yang terbaik dan jujur. Cerita itu pun menyebar perlahan di kalangan sahabat dan keluarga Ani. Mereka menjadi saksi betapa besar pelepasan beban yang Ani alami setelah memilih untuk berbicara. Rasa lega itu juga memberikan kekuatan baru untuk melangkah ke tahap selanjutnya, mengungkap kebenaran pada dunia. Dengan tekad yang membara dan dukungan hati yang tulus dari para sahabat, Ani mulai mengarahkan langkahnya ke sebuah misi besar yang tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh masyarakat yang mencintai bakso, enak maknyus, tanpa tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik setiap gigitan. Ani merasa perlu mengungkap lebih jauh tentang bahan pengganti yang selama ini digunakan dalam bakso favorit, enak maknyus. Setelah berbicara dengan sahabat-sahabat dan mengumpulkan informasi, ia mulai memahami bahwa apa yang selama ini dipakai bukan sekadar bahan murah biasa, melainkan sesuatu yang kontroversial dan berpotensi merugikan konsumen. Ia menjelaskan dengan rinci bahwa bahan utama pengganti daging sapi itu adalah campuran kulit ayam giling, tepung tapioka, sejumlah bahan pengawet kimia, dan pewarna makanan yang sengaja diracik agar tekstur dan rasanya serupa daging. Ani menyebut bahan ini sebagai campuran rahasia yang disembunyikan dari pengunjung dan masyarakat luas. Salah satu alasan penggunaan kulit ayam adalah karena harganya jauh lebih murah dan ketersediaannya melimpah, sehingga bisa menghasilkan adonan bakso yang terlihat seperti daging asli.
Ani juga mengungkap bagaimana campuran ini dibuat sedemikian rupa agar menyerupai daging sapi dalam konsistensi dan rasa, sehingga sulit dikenali oleh pelanggan biasa. Selain itu, bahan-bahan kimia ditambahkan secara terkontrol untuk mempertahankan warna merah pada bakso dan memperpanjang daya tahan produk tanpa harus menggunakan pendinginan berlebih. Lebih jauh, Ani mengurai sisi kontroversial dari penggunaan bahan tersebut, karena tidak semua bahan itu punya izin penggunaan untuk pangan olahan dalam jumlah besar. Menurutnya, bahan pengawet yang dipakai cenderung melebihi batas aman dan bisa menimbulkan risiko kesehatan seperti alergi, gangguan pencernaan, dan bahkan kerusakan organ dalam jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa aturan dan standar keamanan pangan sebenarnya juga berlaku di pabrik tempat ia bekerja. Namun dalam praktiknya terjadi pelanggaran yang mengabaikan tata cara tersebut. Penggunaan bahan tanpa izin resmi dan pengujian laboratorium secara menyeluruh menjadi praktik terselubung yang dilakukan demi menghemat biaya dan memperbesar margin keuntungan. Ani berbagi pengalaman tentang bagaimana beberapa karyawan yang pernah mengajukan pertanyaan atau keberatan langsung mendapat ancaman dari pihak manajemen. Ada tekanan tegas agar semua bahan yang digunakan tetap dirahasiakan dan tidak dibicarakan kepada siapapun kecuali sebagian kecil staf inti yang mengawasi produksi secara langsung. Selain risiko kesehatan, Ani juga menyinggung masalah etika dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, konsumen punya hak untuk mengetahui apa yang mereka makan secara transparan. Menyembunyikan fakta penggunaan bahan pengganti yang kontroversial bukan hanya masalah bisnis curang tapi juga gagal memenuhi standar moral sebagai pelaku usaha pangan. Ia turut mengingatkan tentang dampak jangka panjang pada kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Sekali kejujuran dilanggar dan skandal seperti ini terungkap, maka reputasi industri kuliner di daerah tersebut bisa hancur dan berpengaruh pada seluruh pelaku usaha lain yang sebenarnya jujur. Moral dan keadilan seolah menjadi pusat perdebatan dalam pikiran Ani, yang sekarang sangat ingin mendorong perubahan. Ia merasa sudah saatnya konsumen mendapat hak yang sebenarnya untuk melakukan pilihan bijak atas makanan yang mereka konsumsi, bukan sekadar tergoda oleh rasa dan harga yang murah. Dalam pekerjaannya, Ani pernah melihat dan memegang bahan-bahan kimia seperti sodium benzoate, formalin dalam kadar sangat kecil, dan pewarna sintetis yang tidak semua jenisnya diizinkan oleh Badan Pengawas Makanan. Meski dalam dosis yang digunakan tidak selalu berbahaya segera, efek kumulatifnya bagi tubuh manusia sangat mengkhawatirkan karena lebih sulit diukur dan dikontrol dengan sistem pengawasan yang longgar. Ani mengingat bagaimana suatu saat ada inspeksi dari petugas kesehatan, dan pabrik dengan sigap menutupi bahan-bahan tersebut agar tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola tahu betul adanya pelanggaran tapi sengaja menyiasati untuk mempertahankan bisnis. Selain aspek bahan dan kesehatan, Ani juga mengulas hubungan erat antara strategi pemasaran dan penyembunyian bahan pengganti. Pelanggan diberi informasi seolah-olah mereka menikmati bakso yang 100% terbuat dari daging sapi pilihan, dengan label dan promosi yang menggambarkan kualitas tinggi serta bahan alami. Padahal realitanya jauh berbeda dan bertentangan. Pengungkapan ini membuat Ani semakin sadar bahwa bisnis makanan yang sukses tidak selalu identik dengan kejujuran dan kualitas. Ada sisi gelap yang jarang diketahui banyak orang, dan konsumen sering menjadi korban kekecewaan ketika fakta mulai terkuak. Meski buruk, Ani percaya bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Ia berharap agar masyarakat semakin cerdas memilih produk dan menuntut transparansi dari produsen agar praktik semacam ini tidak terulang. Ia mendorong agar otoritas pangan melakukan pengawasan yang lebih ketat serta edukasi konsumen secara menyeluruh tentang hak mereka. Dalam hatinya, Ani juga memimpikan terlahirnya generasi baru pengusaha makanan yang peduli akan kesehatan dan kejujuran. Ia ingin melihat produsen bakso baru yang tidak terjebak pada godaan keuntungan instan, tapi berani menawarkan produk dengan kualitas terbaik dan tanpa rekayasa bahan yang merugikan. Dari sisi sosial, kisah Ani membuka mata betapa pentingnya peran konsumen aktif yang tidak pasif menerima informasi sepihak. Kritik dan tuntutan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam memaksa perubahan budaya bisnis pangan menjadi lebih sehat dan beretika. Secara pribadi, Ani merasakan konflik batin yang mendalam antara kebutuhan ekonomi yang dulu membelenggunya dan dorongan moral untuk menegakkan kebenaran. Kini dia berada di jalur baru untuk memperjuangkan hak konsumen dan perubahan positif demi masa depan yang lebih baik. Selain menceritakan fakta bahan kontroversial dan bahayanya,
Ani juga menyampaikan harapan besar agar kisahnya bisa menjadi pembuka pintu dialog antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan standar yang jelas agar makanan yang beredar aman, sehat, dan jujur. Ketika Ani berbicara tentang penggunaan kulit ayam sebagai bahan utama, ia juga menyoroti pentingnya penyebab ekonomi yang melatar belakangi praktek ini. Harga daging sapi yang melonjak tinggi membuat produsen terpaksa mencari cara untuk menekan ongkos produksi. Namun, jalan pintas yang diambil ini justru merendahkan kualitas produk dan membahayakan konsumen. Cerita Ani memperlihatkan bagaimana praktek pembuatan bakso berbahaya ini tidak bisa dilepaskan dari sistem yang saling melindungi antar staf dan manajemen. Ketika ada karyawan yang bersuara atau menentang, mereka segera ditekan agar membungkam. Ini adalah jaringan rahasia yang sengaja dibangun untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Bagi Ani, langkah selanjutnya adalah mengajak masyarakat bersikap waspada dan kritis. Ia percaya bahwa hanya dengan kesadaran kolektif dan tekanan dari luarlah praktik kecurangan semacam ini bisa dihentikan. Ia ingin agar cerita ini membuka pintu bagi pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi perusahaan yang tega bermain dengan kesehatan konsumen demi keuntungan semata. Dengan segala pengorbanan yang telah ia lakukan, Ani yakin bahwa kejujuran dan integritas akan tetap menang di akhir cerita. Masyarakat berhak mendapat makanan yang benar-benar berkualitas dan aman. Dan setiap produk yang beredar harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya soal rasa tapi juga soal isi dan dampaknya bagi kesehatan. Saat Ani mulai membuka pengakuannya kepada publik, reaksi dari manajemen bakso, Enak Maknyus, tidak kalah mengejutkan. Mereka segera merespons dengan bantahan keras dan upaya keras untuk menutup-nutupi fakta yang mulai bocor. Manajemen bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang dengan tegas menyangkal semua tuduhan penggunaan bahan pengganti dalam pembuatan bakso mereka. Menurut manajemen, segala proses produksi dilakukan dengan standar tinggi, menggunakan daging sapi asli berkualitas terbaik. Mereka menegaskan bahwa kabar penggunaan bahan pengganti hanyalah fitnah dan usaha untuk menjatuhkan reputasi yang sudah bertahun-tahun dibangun dengan susah payah. Bantahan ini disampaikan secara terbuka lewat berbagai media lokal dan sosial untuk menenangkan pelanggan yang mulai resah. Tidak hanya itu, manajemen juga mengerahkan tim hukum untuk menindak tegas Ani dan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Mereka mengirim surat peringatan dan ancaman gugatan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Tekanan ini membuat Ani dan beberapa orang yang mendukungnya merasa terpojok dan harus berhati-hati dalam menyikapi situasi. Lebih dari sekadar pernyataan publik dan ancaman hukum, manajemen juga melakukan langkah internal dengan memperketat pengawasan di lingkungan produksi. Mereka memperingatkan karyawan agar tidak memberikan informasi kepada media atau pihak luar tanpa izin resmi. Ancaman pemecatan langsung dilontarkan kepada siapa saja yang dianggap membocorkan rahasia perusahaan. Ketegangan meningkat ketika sejumlah karyawan lama yang menjadi saksi mulai kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Ada dugaan bahwa mereka dipecat sebagai bagian strategi untuk membungkam sumber informasi yang mengancam kelangsungan bisnis. Kejadian ini membuat suasana di lingkungan kerja bakso menjadi penuh ketakutan. Masyarakat yang mendengar bantahan ini menjadi bingung dan terpecah. Ada yang masih percaya pada manajemen dan mengabaikan pengakuan Ani, sementara yang lain mulai mempertanyakan integritas dan kejujuran dari bakso yang selama ini mereka konsumsi. Perdebatan sengit bermunculan di berbagai platform sosial, memperpanas isu yang sudah berkembang. Ani sendiri tidak mudah goyah oleh bantahan dan ancaman tersebut. Ia terus menguatkan diri dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan dukungan dari sahabat serta kelompok masyarakat yang peduli akan keamanan pangan. Ia percaya bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan hanya dengan pernyataan resmi dan intimidasi semata. Ia pun mulai berkomunikasi dengan media-media investigasi dan lembaga pengawas pangan untuk mendorong dilakukan pengujian independen terhadap produk bakso, Enak Maknyus. Ani yakin bahwa data ilmiah dan hasil tes laboratorium akan menjadi kunci pembuktian yang kuat atas semua tuduhan yang selama ini dianggap fitnah oleh pihak manajemen. Pada saat yang sama, kebijakan manajemen yang keras juga memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai cara mereka menangani isu ini justru memperparah keadaan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Beberapa ahli pangan dan organisasi konsumen menyerukan agar manajemen bersikap terbuka dan transparan dalam menghadapi masalah, agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Di balik keruwetan ini, manajemen juga menghadapi dilema besar. Mereka menyadari bahwa jika kasus ini terus berlanjut dan bukti-bukti ternyata benar, reputasi bakso, Enak Maknyus, akan hancur lebur dan bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun akan runtuh. Ketakutan kehilangan kepercayaan pelanggan menjadi beban berat dalam pengambilan keputusan mereka. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan mencoba memperbaiki citra melalui kampanye pemasaran baru dan meningkatkan pelayanan konsumen. Mereka melakukan survei kepuasan dan mengadakan acara pembagian sampel secara gratis dengan janji kualitas terbaik. Namun, upaya ini belum cukup untuk meredam keraguan yang sudah menyebar di kalangan pembeli. Di sisi lain, Ani merasakan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal membongkar kebohongan, tapi juga mengubah budaya perusahaan yang selama ini memandang enteng soal kejujuran dan keselamatan konsumen. Ia berharap dengan pengawasan ketat dan tekanan publik, akan ada perubahan signifikan dalam praktik bisnis tersebut. Kondisi ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan independen terhadap produk pangan di tingkat lokal maupun nasional. Banyak yang menyadari bahwa kasus ini menjadi peringatan penting agar tidak ada lagi praktik curang yang merugikan masyarakat dalam bentuk apapun. Ani pun terus berusaha memperkuat posisinya dengan membentuk kelompok dukungan yang terdiri dari konsumen, aktivis kesehatan, dan mantan pekerja pabrik makanan. Kelompok ini aktif mengadvokasi hak-hak konsumen dan mendesak pemerintah melakukan tindakan cepat dan tegas untuk memastikan keamanan pangan. Semangat juang Ani dan kelompoknya mulai membuahkan hasil ketika beberapa media besar mulai mengangkat isu ini secara serius dan menginvestigasi lebih dalam ke ranah produksi. Mereka melakukan wawancara dengan staf lama yang bersedia bicara, serta membeberkan dokumen yang selama ini tersembunyi. Liputan ini meningkatkan tekanan sosial dan politik terhadap manajemen bakso, Enak Maknyus. Masyarakat mulai ikut berpartisipasi dengan memberikan testimoni pengalaman mereka yang curiga terhadap kualitas bakso selama ini. Suara konsumen yang selama ini terbengkalai menjadi bagian dari bukti kuat yang memperkuat argumen Ani. Meski mendapat serangan balik keras dari manajemen, Ani tidak menyerah. Dia menyadari bahwa perjuangan ini adalah jalan panjang yang memerlukan keteguhan hati dan dukungan luas. Ani terus menggalang kekuatan dan menjaga semangat untuk membuka rahasia yang selama ini tertutup demi kebaikan bersama. Keberanian Ani dan timnya membuka tabir kebohongan itu menjadi contoh nyata bagaimana suara rakyat dan transparansi bisa menggerakkan perubahan besar. Mereka menunjukkan bahwa sebuah produk dengan nama besar pun tidak kebal dari pengawasan dan kritikan bila kualitasnya diragukan. Dalam kondisi sulit ini, Ani terus bertekad membawa fakta ke permukaan tanpa terpengaruh oleh tekanan dan intimidasi. Baginya, kejujuran dan kesehatan konsumen adalah hal yang paling utama dan tidak bisa dikompromikan dengan alasan apapun. Sampai akhirnya, tekanan publik dan bukti yang dikumpulkan membawa kasus ini ke lembaga pengawas pangan resmi. Proses pemeriksaan resmi pun dimulai, menjadi langkah besar untuk mengungkap kebenaran di balik bakso paling populer itu. Ani melihat secercah harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap dan keadilan bisa ditegakkan. Ani tidak menyerah meski mendapat banyak tekanan dan ancaman dari manajemen bakso, Enak Maknyus. Justru ketegangan yang muncul semakin menguatkan tekadnya untuk mengumpulkan bukti-bukti konkret demi membuktikan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bersama beberapa mantan rekan kerja yang sudah tidak lagi terikat dengan perusahaan, dia mulai mengorganisir pengumpulan data dengan sangat hati-hati. Proses pengumpulan bukti ini tidak mudah. Ani dan kelompoknya harus bergerak secara rahasia dan penuh kewaspadaan. Mereka melibatkan beberapa ahli dan praktisi yang memahami cara pengumpulan data yang sah dan akurat, agar informasi yang didapat nantinya bisa diterima oleh pihak-pihak berwajib dan dapat dijadikan dasar tindakan hukum. Ani sendiri mengambil peran utama dalam mendokumentasikan berbagai hal mulai dari foto bahan baku, hingga rekaman percakapan di dalam pabrik. Dengan menggunakan kamera dan ponsel canggih yang mudah disembunyikan, Ani berhasil merekam adegan di mana bahan pengganti seperti kulit ayam olahan dan berbagai bahan kimia dimasukkan ke dalam proses produksi. Ia juga mengumpulkan contoh adonan bakso sebelum dan sesudah pencampuran bahan-bahan itu sebagai sampel. Koleksi ini nantinya sangat berarti untuk membuktikan klaim bahan campuran yang selama ini dirahasiakan. Selama beberapa minggu,
Ani dan teman-temannya bekerja tanpa kenal lelah. Mereka juga mencatat kronologi proses produksi secara detail, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pencampuran, pengemasan, hingga distribusi. Semua catatan dibuat dengan tujuan agar tidak ada celah bagi manajemen untuk melakukan pembelaan yang tak berdasar. Tidak hanya itu, Ani juga melakukan wawancara terdalam dengan beberapa mantan karyawan yang sudah tidak takut lagi untuk berbicara. Banyak dari mereka mengungkapkan ketakutan yang selama ini membelenggu, mulai dari intimidasi langsung hingga ancaman pemecatan. Namun semangat untuk berbuat benar akhirnya mengalahkan rasa takut itu. Beberapa mantan pekerja ini berbagi cerita tentang bagaimana mereka secara diam-diam melihat bahan-bahan yang tidak lazim digunakan di dapur bakso. Mereka juga mengetahui pengaturan shift yang sengaja dibuat agar proses penggunaan bahan campuran terjadi saat sebagian pekerja lain tidak hadir, untuk meminimalisir saksi. Ani juga mendapatkan dukungan dari beberapa ahli pangan yang ia temui lewat jalur khusus. Para ahli ini bersedia membantu melakukan analisis laboratorium terhadap sampel bakso yang berhasil diambil, untuk mengetahui kandungan zat di dalamnya. Hasil awal menunjukkan ada bahan kimia yang tidak seharusnya digunakan dalam makanan dan adanya penggunaan kulit ayam yang secara substansial menggantikan daging sapi. Hasil ini menjadi bukti kuat yang semakin menguatkan posisi Ani dalam perjuangannya. Ia sadar bahwa tanpa bukti ilmiah, tuduhan yang selama ini diutarakannya akan mudah disangkal oleh manajemen. Kekuatan bukti-bukti tersebut menjadi modal penting untuk membawa kasus ini ke ranah publik dan otoritas berwenang. Selama proses pengumpulan bukti berlangsung, Ani harus menghadapi berbagai rintangan. Ada beberapa kali upaya untuk menggagalkan pekerjaannya, seperti komunikasi yang terganggu, intimidasi langsung dari pihak yang tidak ingin rahasia terbongkar, bahkan ancaman fisik. Tapi dengan tekad yang bulat dan dukungan moral dari kelompoknya, ia mampu melewati semua hambatan itu. Ani juga belajar banyak soal strategi dan taktik investigasi dari para aktivis yang berpengalaman. Mereka mengajarkan bagaimana memastikan keamanan informasi, melindungi identitas narasumber, serta mempersiapkan dokumen dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini membuka mata Ani bahwa untuk membawa kebohongan ke permukaan, kerja tim dan keterampilan sangat diperlukan. Satu hal penting yang disadari Ani adalah bahwa pengumpulan bukti ini tidak hanya tentang membuktikan kesalahan manajemen, tapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang selama ini tidak tahu apa yang mereka makan. Dengan bukti yang jelas dan tak terbantahkan, ia berharap pemerintah bisa segera turun tangan melakukan tindakan yang tegas dan adil. Dalam prosesnya, Ani juga mulai memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kampanye kecil dan diskusi terbatas. Ia ingin membangkitkan kesadaran akan pentingnya membaca label, menanyakan bahan baku, dan tidak mudah percaya pada promosi saja. Pendekatan ini dilakukan secara perlahan untuk menghindari kepanikan berlebihan, tapi tetap menyentuh hati banyak orang. Seluruh perjalanan pengumpulan bukti ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Ani. Ia tumbuh menjadi sosok yang lebih berani, cerdas dalam menghadapi konflik, dan memahami bahwa kebenaran membutuhkan perjuangan luar biasa. Walau kadang merasa lelah dan tertekan, semangat untuk membela konsumen dan menegakkan keadilan tetap membara di dalam dirinya. Dengan koleksi bukti yang semakin lengkap dan kuat, Ani mulai merancang langkah selanjutnya. Ia akan membawa laporan lengkap ini kepada lembaga pengawas pangan dan media investigasi yang selama ini sudah menunjukkan ketertarikan terhadap kasus ini. Ini adalah tahap penting yang akan menentukan bagaimana masyarakat akan mengetahui kebenaran di balik bakso favorit mereka. Ani juga mengajak para mantan pekerja untuk bersiap jika harus bersaksi atau memberikan keterangan resmi di depan pejabat terkait. Semua persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keselamatan dan keamanan mereka tetap terjaga. Tekanan dari manajemen yang selama ini mereka alami menjadi pengingat bahwa keberanian mereka sangat dibutuhkan demi kebaikan bersama. Setelah segala persiapan selesai, Ani mengadakan pertemuan terakhir dengan kelompoknya. Mereka sepakat untuk terus bersatu dan menjalankan perjuangan dengan cara yang benar dan sistematis. Tidak hanya demi membongkar kebohongan, tapi juga untuk membangun masa depan industri pangan yang lebih bersih dan terpercaya. Perjalanan panjang ini menjadi bukti bahwa di balik setiap produk populer, terkadang tersembunyi cerita yang jauh dari kata sempurna. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati,
segalanya masih bisa diubah demi kebaikan yang nyata dan berkelanjutan. Setelah bukti-bukti yang dikumpulkan Ani dan kelompoknya mulai matang, langkah selanjutnya adalah menyebarkan berita ini ke media. Mereka sadar bahwa tanpa perhatian publik dan tekanan dari media, masalah ini akan sulit mendapatkan penanganan serius dari pihak berwenang. Oleh karena itu, Ani mulai menghubungi wartawan investigasi yang dikenal memiliki integritas dan pengalaman mengupas kasus-kasus serupa. Tidak membutuhkan waktu lama, beberapa media lokal sekaligus nasional mulai tertarik pada cerita Ani. Mereka mengirim tim untuk melakukan pengecekan lapangan dan mewawancarai Ani serta beberapa mantan karyawan. Liputan demi liputan mulai bermunculan, menguak fakta-fakta yang selama ini tersembunyi di balik dapur produksi bakso, Enak Maknyus. Publik merespons dengan sangat antusias dan tak sedikit yang merasa dikhianati. Komentar, opini, dan pertanyaan membanjiri kanal-kanal media sosial. Orang mulai mengeksplorasi ulang pengalaman mereka saat menikmati bakso tersebut dan mempertanyakan kandungan sebenarnya dari makanan yang selama ini mereka percaya. Rasa penasaran berubah menjadi keresahan dan kemarahan. Ani melihat bahwa momentum ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Bersama tim media, ia berusaha memberikan informasi secara jelas dan bertanggung jawab. Mereka menyajikan fakta dengan bukti-bukti kuat yang tidak bisa dibantah, diiringi penjelasan tentang bahaya kesehatan yang mengancam ketika bahan pengganti tidak sesuai standar digunakan dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, kelompok aktivis konsumen dan organisasi kesehatan juga ikut turun tangan. Mereka mengadakan diskusi terbuka dan kampanye edukasi mengenai pentingnya makanan sehat dan transparansi dalam industri pangan. Ini memperluas jangkauan isu hingga ke berbagai lapisan masyarakat, dari pedagang kecil hingga pejabat pemerintah. Respon pemerintah pun mulai muncul. Badan Pengawas Makanan setempat mendapatkan tekanan besar untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan mengusut tuntas laporan yang telah beredar luas. Petugas kesehatan pun diturunkan ke lokasi pabrik untuk mengambil sampel dan melakukan pengujian laboratorium. Proses ini dilakukan dengan penuh pengawasan dan dokumentasi yang ketat. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk berita, manajemen bakso, Enak Maknyus, semakin terpojok. Berbagai media mulai mempertanyakan kredibilitas mereka dan menyoroti langkah-langkah defensif yang sebelumnya diambil, yang kini justru memperparah posisi mereka. Kritik tajam bermunculan dari berbagai pihak, menuntut transparansi dan perubahan serius. Konferensi pers pun diadakan, di mana perwakilan Badan Pengawas Pangan menjelaskan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Pernyataan ini diterima dengan harapan tinggi oleh masyarakat, menandai titik balik dalam kasus ini. Semua orang menunggu dengan cemas tetapi penuh rasa ingin tahu. Di sisi lain, Ani merasa lega dan sekaligus waspada. Ia tahu bahwa tahap ini adalah awal dari perjuangan yang lebih berat, terutama dalam menghadapi proses hukum dan politik yang kemungkinan akan rumit. Namun, ia juga sadar bahwa tanpa keterlibatan media dan publik, proses ini tidak akan berjalan secepat ini. Beberapa korban yang sudah mengonsumsi bakso dengan bahan pengganti mulai angkat suara. Mereka menceritakan kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang dirasakan. Bahkan beberapa mulai curiga bahwa gangguan pencernaan atau alergi yang dialami terkait dengan konsumsi bakso tersebut. Suara-suara ini semakin mempertegas urgensi penanganan masalah. Dengan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk konsumen yang tergugah kesadarannya, pemerintah mulai menetapkan langkah-langkah tegas. Mereka mengumumkan serangkaian tindakan pengawasan dan peraturan yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi produsen yang menggunakan bahan berbahaya atau menipu konsumen. Ani menyaksikan bagaimana kekuatan media dan opini publik mampu mengubah situasi yang awalnya tertutup jadi terang benderang. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam dunia yang serba digital dan terhubung, kebenaran yang disampaikan dengan bukti kuat tidak bisa diabaikan begitu saja. Cerita ini juga menjadi inspirasi bagi para pekerja dan aktivis di bidang keamanan pangan untuk berani bersuara dan menggalang dukungan. Mereka percaya bahwa dengan kerjasama yang solid, standar industri pangan di Indonesia bisa ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat luas. Kesadaran masyarakat meningkat, sehingga warga semakin kritis dan selektif dalam memilih produk makanan. Diskusi tentang label halal, bahan alami, dan standar produksi sehat menjadi bahan pembicaraan yang hangat.
Pendidikan mengenai hak konsumen pun mulai masuk ke berbagai komunitas agar tidak ada lagi yang menjadi korban praktik curang. Meski tahapan ini berhasil membuka mata banyak orang, Ani tetap menantikan hasil resmi dari pemeriksaan lembaga terkait. Ia ingin agar kebenaran tidak hanya berhenti pada laporan media, tapi juga membawa dampak nyata berupa sanksi hukum dan perbaikan sistem industri pangan. Seluruh rangkaian kejadian ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi, kerjasama media, dan kesadaran publik dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ani merasa bangga dapat berperan dalam perubahan besar yang terjadi tersebut. Dengan hati yang penuh harapan, Ani mempersiapkan diri untuk menghadapi langkah-langkah berikutnya. Ia yakin perjuangan ini belum selesai, namun sudah menjadi tonggak awal untuk melindungi jutaan manusia dari bahaya tersembunyi dalam pangan. Begitu laporan pengujian dan investigasi resmi sampai ke tangan Dinas Kesehatan, mereka langsung mengambil langkah tegas. Inspeksi mendadak dilakukan di pabrik produksi bakso, Enak Maknyus, yang selama ini menjadi pusat perhatian akibat tuduhan beredar luas. Tim inspeksi datang dengan peralatan lengkap dan tim ahli yang siap memeriksa segala aspek produksi. Mereka memulai dengan mengecek bahan baku yang diterima dari pemasok. Dalam pemeriksaan ini ditemukan banyak bahan yang tidak sesuai standar pangan resmi, termasuk kulit ayam olahan dan bahan pengawet terlarang yang digunakan sebagai campuran pengganti daging sapi. Fisik bahan yang diperiksa juga menunjukkan tanda-tanda tidak segar dan diduga telah diolah dengan cara yang kontroversial. Proses produksi diamati secara detail oleh petugas. Mereka memperhatikan cara pencampuran bahan, penggunaan mesin, hingga proses pengemasan. Lingkungan kerja di pabrik tersebut juga dievaluasi secara ketat, dari kebersihan hingga sanitasi alat-alat yang digunakan. Beberapa alat diketahui jarang dibersihkan secara rutin, dan terdapat penumpukan noda yang menimbulkan risiko kontaminasi. Salah satu temuan utama ialah penggunaan zat pengawet kimia dengan kadar melebihi batas aman. Hal ini sangat membahayakan konsumen, khususnya bagi mereka yang memiliki alergi atau kondisi pencernaan sensitif. Beberapa bahan pewarna juga disinyalir tidak memiliki izin resmi dari badan pengawas dan digunakan untuk mempertahankan warna bakso agar tampak seperti daging sapi segar. Petugas melakukan pengambilan sampel bahan baku dan produk jadi untuk diuji di laboratorium. Sampel tersebut meliputi adonan bakso, bahan pengawet, serta sampel dari berbagai tahapan produksi. Uji laboratorium dilakukan dengan peralatan modern dan protokol ketat untuk memastikan akurasi hasil. Dalam proses pengawasan ini, petugas juga menghadapi beberapa kendala, seperti upaya petugas produksi untuk menyembunyikan bahan-bahan tertentu dan mengalihkan perhatian. Namun, pengawasan yang ketat dan dilengkapi dokumentasi video serta foto membantu mengatasi kendala ini. Interview dengan beberapa karyawan pabrik juga dilakukan. Sebagian dari mereka awalnya enggan berbicara karena takut terkena dampak, tapi pada akhirnya mengungkap fakta penggunaan bahan pengganti yang selama ini dirahasiakan. Mereka menceritakan tekanan yang diterima untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari pembicaraan di luar lingkup kerja. Dari catatan produksi yang diperiksa, ditemukan bahwa jumlah daging sapi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah bakso yang diproduksi. Sebaliknya, bahan-bahan campuran non-daging justru mendominasi komposisi, sesuai dengan laporan awal yang disampaikan oleh Ani dan timnya. Selain fokus pada bahan-bahan, petugas juga menguji kebersihan dan proses sanitasi pabrik. Hasilnya menunjukkan banyak poin pelanggaran standar keamanan pangan. Contohnya, alat-alat pemotong yang tidak steril dan tempat penyimpanan bahan yang tidak memenuhi aturan suhu yang diperbolehkan. Hasil temuan ini menjadi bukti kuat pelanggaran yang serius terhadap regulasi bahan pangan. Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan sementara seluruh produksi dan distribusi bakso tersebut, hingga evaluasi menyeluruh dilakukan dan perbaikan dijalankan. Pengumuman resmi disampaikan kepada publik melalui rilis berita yang lengkap dengan hasil pemeriksaan. Langkah ini mendapat apresiasi positif oleh masyarakat yang selama ini menunggu kejelasan. Informasi yang terbuka dan transparan memberikan kepercayaan bahwa pemerintah dan lembaga terkait benar-benar serius dalam mengawasi keamanan pangan. Dampak pengumuman ini segera terlihat pada penjualan bakso yang menurun drastis secara mendadak. Gerai-gerai penjual bakso mulai kosong, dan pelanggan beralih mencari alternatif lain yang dianggap lebih aman dan sehat.
Gerakan boikot pun meluas menjadi gerakan konsumen yang cukup signifikan. Krisis besar yang terjadi ini membuat banyak pelaku bisnis kuliner lain lebih waspada dan mulai melakukan evaluasi sendiri terhadap produk mereka. Mereka sadar bahwa tanpa standar dan kualitas yang baik, kepercayaan pelanggan bisa hilang sewaktu-waktu, membawa dampak buruk terhadap bisnis mereka sendiri. Dinas Kesehatan kemudian bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nasional untuk mengawasi ketat kondisi pasar dan distribusi bakso. Mereka mengadakan pengecekan rutin yang tidak hanya pada kasus Enak Maknyus, tetapi juga pada produk-produk sejenis agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan. Proses ini menjadi awal dari reformasi dalam tata kelola produksi makanan lokal. Pemerintah juga mulai memberikan edukasi lebih luas kepada pedagang makanan dan masyarakat umum mengenai pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjaga kesehatan. Ani dan kelompok aktivis juga terus memantau perkembangan ini dengan optimis. Mereka berharap proses pengawasan dan penindakan yang sedang berjalan dapat memastikan tidak ada lagi praktik curang dalam industri makanan. Ini adalah kemenangan moral yang menjadi titik balik besar dalam menjaga keamanan pangan bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi lebih kritis dan mulai membangun kesadaran baru tentang pentingnya memperhatikan detail produk pangan sebelum membelinya. Diskusi tentang label halal, bahan alami, dan sertifikasi mulai populer di kalangan konsumen, mengubah perilaku beli sekaligus meningkatkan kualitas bisnis kuliner. Dalam perjalanan ini, Ani melihat betapa panjang dan kompleksnya proses penegakan hukum dan regulasi pangan. Ia belajar bahwa memperjuangkan keadilan dan kebenaran memerlukan kesabaran, keberanian, dan kerjasama dari berbagai pihak. Akhirnya, kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa makanan yang sehat dan aman bukan hanya tanggung jawab produsen, tetapi juga konsumen dan pemerintah. Semua harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan pangan yang berintegritas dan menyelamatkan kesehatan masyarakat. Setelah hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan diumumkan secara resmi, getaran besar menggema di kalangan konsumen dan pelaku usaha kuliner di kota itu. Kabar bahwa bakso, Enak Maknyus, selama ini menggunakan bahan pengganti bukan daging sapi asli menyebabkan gempar yang luar biasa. Masyarakat yang selama puluhan tahun mempercayai kelezatan bakso itu kini bersikap berbeda. Mereka merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang selama ini menjadi favorit. Gerakan boikot terhadap bakso tersebut dengan cepat menyebar luas. Banyak warung bakso yang selama ini menjadi agen penjualan Enak Maknyus mulai menurunkan volume pesanan, bahkan ada yang memilih menghentikan penjualan sama sekali. Pelanggan yang sebelumnya setia kini mulai enggan membeli. Mereka beralih ke produk lain yang lebih dipercaya dan aman. Kehilangan kepercayaan konsumen menyebabkan sejumlah gerai bakso mengalami kejatuhan omset yang signifikan. Beberapa pemilik kios yang tadinya menikmati keuntungan berlipat sekarang harus berjuang bertahan menghadapi kerugian besar. Pengusaha bakso yang bermitra merasa bingung dan kecewa karena nama baik yang sudah terbangun selama bertahun-tahun runtuh dalam waktu singkat. Situasi ini juga memperlihatkan efek domino yang memengaruhi sektor terkait, seperti suplai bahan baku asli yang kini menurun permintaannya. Peternak sapi lokal dan pemasok daging mulai merasakan dampak buruk akibat menurunnya konsumsi bakso sapi asli, yang berimbas pada penurunan pendapatan mereka. Sementara itu, di tengah tekanan keras itu, manajemen Enak Maknyus berusaha memperbaiki citra dengan berbagai strategi. Mereka mengadakan promosi diskon, membuat kampanye komunikasi yang menekankan perbaikan standar dan menjanjikan penggunaan bahan baku asli di masa depan. Bahkan, mereka mengadakan acara uji coba produk baru dengan bahan yang diklaim lebih baik. Namun, semua upaya tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan publik yang telah tergerus. Publik masih menyimpan kecurigaan dan keraguan mendalam setelah dikecewakan. Beberapa konsumen menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban hukum sebagai syarat utama agar rela menerima produk mereka kembali. Di sisi sosial, kasus ini menjadi bahan pembicaraan panas di berbagai kalangan. Diskusi tentang integritas dan etika dalam bisnis makanan muncul di berbagai platform, dari media sosial hingga forum-forum komunitas. Masyarakat mulai lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, juga mengingatkan satu sama lain untuk selalu waspada terhadap produk pangan. Organisasi konsumen turut aktif melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya hak mereka atas produk yang aman dan berkualitas.
Mereka menuntut pemerintah dan lembaga pengawas untuk mengambil langkah tegas guna mencegah masalah serupa terulang dan melindungi kepentingan publik. Dampak boikot ini juga dirasakan secara emosional oleh para konsumen yang selama ini menganggap bakso, Enak Maknyus, sebagai bagian keluarga dan kenangan masa kecil. Rasa kecewa yang mendalam bercampur frustasi karena merasa selama ini telah diperdaya. Beberapa bahkan menceritakan pengalaman pribadi saat mereka atau keluarganya mengalami gangguan kesehatan yang mereka curigai terkait konsumsi produk tersebut. Pada sisi lain, kasus ini menginspirasi munculnya pelaku bisnis pangan baru yang menekankan nilai kejujuran, kualitas, dan transparansi. Mereka muncul dengan usaha bakso yang menawarkan bahan baku asli, tanpa campuran bahan kimia berbahaya. Mereka ingin mengambil peluang sekaligus memberikan solusi yang selama ini diperlukan pasar. Krisis ini juga menjadi pengingat bagi para produsen lain untuk menjaga standar mutu dan etika, agar tidak kehilangan kepercayaan pelanggan. Sebuah pelajaran keras bahwa popularitas dan keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan harga mahal yang harus dibayar saat kepercayaan konsumen hilang. Ani dan kelompok pendukungnya melihat bahwa perjuangan mereka telah membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat dan perilaku konsumen. Mereka memantau perkembangan dengan seksama dan terus melakukan edukasi agar kesadaran ini menjadi budaya yang terus berkembang. Meskipun demikian, Ani juga menyadari bahwa pemulihan reputasi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Butuh waktu dan kerja keras bagi pelaku usaha untuk membangun kembali kepercayaan yang telah retak, apalagi setelah kejadian yang sangat memukul ini. Namun, ada harapan baru yang tumbuh dari peristiwa ini. Konsumen kini lebih sadar akan hak mereka dan lebih kritis terhadap informasi yang diberikan produsen. Diskusi tentang standar keamanan pangan dan integritas bisnis semakin gencar, menciptakan ekosistem yang lebih sehat dalam dunia kuliner lokal. Ini juga membuka peluang bagi kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan konsumen dalam membangun sistem pengawasan yang lebih baik dan menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Pengalaman pahit ini menjadi cermin dan momentum untuk memperbaiki dan membangun masa depan pangan yang lebih baik. Di akhir perjalanan ini, Ani merasa puas bahwa pengorbanan dan perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun menghadapi tantangan besar, ia telah membantu membuka mata banyak orang dan mendorong perubahan positif. Kisah keberaniannya menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan kejujuran dan kesehatan konsumen. Seiring berjalannya waktu setelah skandal bakso, Enak Maknyus terbongkar, masyarakat mulai menata ulang kepercayaan mereka terhadap produk pangan. Kesadaran akan pentingnya keamanan dan transparansi bahan makanan menjadi nilai utama dalam memilih konsumsi sehari-hari. Banyak yang kini lebih kritis dan tidak lagi mudah percaya hanya berdasarkan nama besar atau rasa lezat semata. Di sisi lain, pelaku bisnis kuliner mulai berbenah. Mereka berusaha membangun kembali reputasi dengan menawarkan produk yang jujur dan berkualitas. Inovasi dalam penggunaan bahan baku asli dan proses produksi yang bersih menjadi keharusan. Proses sertifikasi halal dan keamanan pangan pun semakin diprioritaskan untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar. Peran pemerintah juga turut memperkuat pengawasan dan regulasi agar insiden serupa tidak terulang. Edukasi publik tentang membaca label dan mengenali produk sehat disebarkan secara luas. Kolaborasi antara lembaga pengawas, pelaku usaha, dan konsumen berjalan seiring demi menciptakan ekosistem pangan yang aman dan terpercaya. Ani, yang menjadi pelopor pengungkapan kasus ini, kini terus berjuang sebagai advokat konsumen. Ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan aktif mengawal keamanan pangan, sekaligus mendorong transparansi dalam industri makanan. Perjalanannya menjadi inspirasi bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran dapat membawa perubahan besar demi kebaikan bersama. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci utama dalam dunia bisnis, khususnya pangan. Tidak ada pengganti bagi kepercayaan konsumen, dan menjaga kualitas merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat dan pelaku usaha harus terus bersinergi agar makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan menyehatkan. Dengan semangat baru, kota dan masyarakatnya bertekad membangun masa depan pangan yang lebih baik, penuh kepercayaan dan tanggung jawab. Kasus ini bukan hanya tentang bakso, tapi tentang nilai-nilai yang menjadi landasan hidup sehat dan harmonis bagi semua.
Ani percaya bahwa perubahan yang dia mulai akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.